Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi pemerintah. Pada kali ini kita akan membahas akuntansi satuan kerja perangkat daerah atau yang biasa kita singkat SKPD. Pada akuntansi SKPD ini kita akan membahas akuntansi aset, akuntansi kewajiban jangka pendek, akuntansi ekuitas, dan penyusunan neraca SKPD. Akuntansi aset. Aset lancar pada neraca SKPD mencakup akun-akun berikut, yaitu kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, piutang, penyisian piutang tak tertagih, persediaan, dan beban dibayar di muka. Kebijakan akuntansi akun kas. Kas terdiri dari kas di daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, dan kas di badan layanan umum daerah. Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehan. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan, serta dimiliki 3 bulan sampai dengan 12 bulan terhitung mulai tanggal pelaporan. Contoh dari investasi jangka pendek yaitu deposito, surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, dan surat perbendaharaan negara. Piutang. Piutang diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang dicatat dan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada metode biaya. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi ini diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas pencatatan modal. Kriterianya yaitu kepemilikan kurang dari 20%. Kecuali kepemilikan itu berpengaruh signifikan, maka menggunakan metode ekuitas. Yang kedua, metode ekuitas. Investasi awal sebesar biaya perolehan. Bagian laba yang dibagikan dalam bentuk dividen. Kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Laba yang diumumkan akan diakui sebagai pendapatan dan penambah investasi. Penyesuaian investasi juga dilakukan jika terjadi perubahan ekuitas investasi. Kriterianya yaitu kepemilikan 20% atau lebih. Yang ketiga, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Kriterianya yaitu kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Aset tetap. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dapat didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya impor, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan dimaksudkan, yang dikelompokkan berdasarkan jenis aset tetap. Lalu selanjutnya terkait penyusutan aset tetap. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat yang ditentukan. Penjurnalan aset tetap. Yang pertama, perolehan aset tetap. Pada jurnal anggaran, jurnalnya yaitu belanja modal pada estimasi perubahan SAL, sebesar biaya perolehannya. Lalu untuk jurnal finansial, jurnalnya yaitu aset tetap pada RKPPKD atau kas di bendahara pengeluaran, sebesar biaya perolehan. Yang kedua, penyusutan aset tetap. Pada jurnal finansial, jurnalnya yaitu beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap. Yang ketiga, penjualan aset tetap.
Pada jurnal finansial, jurnalnya yaitu kas di bendara pengeluaran dan akumulasi penyusunan aset tetap, pada surplus penjualan aset tetap dan aset tetap. Pada jurnal anggaran, jurnalnya yaitu estimasi perubahan saldo dan pendapatan lain-lain. Akuntansi kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Klasifikasi dan jenis kewajiban dibedakan menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan, maka dikategorikan sebagai jangka pendek. Sedangkan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan dikategorikan sebagai jangka panjang. Contoh kewajiban jangka pendek ialah utang kepada pihak ketiga atau utang beban, utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang jangka pendek lainnya. Contoh kewajiban jangka panjang yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri, dan utang jangka panjang lainnya. Kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Diukur sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca dan disajikan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Penjurnalan kewajiban. Yang pertama adalah pengakuan utang. Pada jurnal finansial akan mendebit beban dan mengkredit utang beban. Lalu untuk pembayaran utang pada jurnal finansial, pada debit utang beban, pada sisi kredit RKPPKD atau kas di bendahara pengeluaran. Sedangkan pada jurnal anggaran, belanja pada sisi debit dan estimasi perubahan saldo di sisi kredit. Ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Biasanya pada tanggal 31 Desember tahun bersangkutan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Terkait dengan jurnal ekuitas, akun ekuitas yang dilaporkan di neraca mencerminkan hak residual Pemda atau SKPD. Pencatatan dalam jurnal yang terkait dengan akun ekuitas umumnya dilakukan saat membuat jurnal penutup, yaitu menutup pendapatan LO dan beban pada akhir tahun yang ditutup ke akun surplus atau defisit LO, yang nantinya dari akun surplus atau defisit LO ini bisa mengurang atau menambah ekuitas dari pemerintah. Menutup akun beban dan pendapatan ke akun surplus atau defisit LO, kemudian akun tersebut ditutup ke akun ekuitas SKPD yaitu akun RKPPKD. Dengan jurnal finansial RKPPKD pada surplus atau defisit LO jika LO SKPD surplus, atau surplus defisit LO pada RKPPKD jika LO SKPD defisit. Sementara untuk jurnal anggaran karena tidak terkait langsung dengan kas, maka jurnalnya no entry. Setelah melakukan jurnal penutup ke akun RKPPKD, selanjutnya adalah membuat laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas memuat ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode yang bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, dan yang terakhir adalah ekuitas akhir. Berikut merupakan contoh laporan perubahan ekuitas, misalnya pemerintah Kabupaten Bogor Jaya pada tahun 2013. Salah satu jenis laporan keuangan yang wajib untuk disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan PP 71 tahun 2010 adalah neraca. Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pada tanggal tertentu yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca dihasilkan dari subsistem keuangan yang menerapkan proses akuntansi dengan basis akrual atau yang biasa disebut subsistem akuntansi keuangan atau SAK. Semua jurnal terkait pencatatan akun aset, kewajiban, dan ekuitas akan dicatat dengan basis akrual dan kemudian akan masuk ke dalam buku besar. Saldo akhir dalam buku besar kemudian dimasukkan ke dalam neraca. Adapun pos-pos yang ada di dalam neraca SKPD adalah sebagai berikut. Aset di sisi debit terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Kewajiban dan ekuitas di sisi kredit terdiri dari kewajiban jangka pendek, ekuitas, dan RKPPKD. Dalam neraca SKPD tidak akan muncul akun investasi, dana cadangan, dan kewajiban jangka panjang, karena SKPD tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investasi, pembentukan dana cadangan, maupun mengambil kewajiban jangka panjang.
kewenangan tersebut hanya ada pada PPKD. Jumlah kolom debit dan kredit pada neraca saldo harus seimbang. Apabila tidak, berarti ada kesalahan yang mungkin terjadi. Berikut contoh format neraca SKPD. Neraca dapat disajikan dengan dua macam format, yaitu format I, pos aset, kewajiban, dan ekuitas secara vertikal, dan format T, pos aset di sebelah kiri, pos kewajiban dan ekuitas di sebelah kanan. Neraca yang secara formal disusun oleh Pemda umumnya berupa neraca komparatif dengan menggunakan format I. Neraca komparatif dimaksud adalah neraca dengan penyajian saldo untuk 2 tahun berturut-turut, dengan maksud untuk memberikan perbandingan antara saldo akhir tahun berjalan dengan saldo akhir tahun sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kenaikan atau penurunan dari setiap saldo akun neraca yang disajikan. Sekian dan terima kasih.